Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsal Barazidana Putra, NIM 25200031. Di sini saya akan mempresentasikan proposal makalah saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Minat Belajar Siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya kenapa meneliti ini atau meneliti pengaruh game online terhadap minat belajar siswa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat menghasilkan produk-produk teknologi yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi manusia, mulai dari manfaat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan hiburan. Di dalam gadget atau laptop yang kita punya itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Berbagai kemudahan bisa didapatkan dengan hanya mengakses internet. Menurut peneliti yang dilakukan Mukodin pada tahun 2004, fasilitas internet sendiri yang sering digunakan adalah 88% email, 84% World Wide Web, 79% chatting, 68% download file, 18% Usenet Wow Group, dan game online sebesar 16%. Mungkin untuk zaman sekarang ini atau tahun 2022, email itu sudah tidak sesering yang saya sebutkan tadi atau sebesar 88% tadi. Dikarenakan perkembangan zaman yang sudah begitu pesat, jadi email sekarang mungkin sudah tidak digunakan, digantikan dengan seperti via WhatsApp dan via lainnya yang bisa mengirim email atau mengirim file lebih mudah. Dan yang lebih banyak yang digunakan saat ini yaitu game. Game menempati posisi duduk yang lebih tinggi ketimbang chatting. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini game begitu pesat, begitu banyak jenis gamenya. Maka dari itu banyak dari kalangan muda maupun dewasa memainkan game online. Game online merupakan sebuah gaya hidup baru bagi beberapa orang di setiap kalangan umurnya. Sekarang ini banyak dijumpai warung internet atau warnet, ponsel Android, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menghubungkan kita dengan internet baik di kota maupun di desa-desa, dan mereka memfasilitasi akan adanya game online tersebut. Dulu, anak-anak mengenal permainan tradisional yang biasanya dimainkan dengan teman-teman lain secara langsung, seperti congklak dan petak umpet. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung bermain game online yang bisa bermain saat menggunakan LAN atau internet. Dan sepertinya sudah jarang anak-anak yang bermain game tradisional tersebut, karena ya pada mainnya game online. Itu yang lebih ibaratnya zaman sekarang gitu loh. Game online ini merupakan permainan modern yang sudah menjadi tren untuk masa sekarang dan peminatnya dimulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Lanjut. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan tentang apa itu minat belajar siswa. Menurut Syah tahun 2013 berpendapat bahwa minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. Menurut Slameto tahun 2013, minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan secara terus-menerus dan disertai dengan perasaan senang, yang dimana perasaan senang yang ada bermuara pada kepuasan. Menurut saya sendiri, minat itu sesuatu kegiatan atau hal yang ingin kita lakukan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Misalnya, kita minat terhadap suatu kegiatan ekstrakurikuler. Sudah pasti kegiatan ekstrakurikuler tersebut kita sukai. Tidak mungkin
hal yang kita minati itu tidak kita sukai. Seperti itu. Menurut Saiful Bahri Jamrah tahun 2002, memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten disertai rasa senang. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut, semakin besar minat itu. Minat timbul pada diri seseorang bukan bawaan sejak lahir, melainkan hasil belajar yang cenderung mendukung aktivitas belajar selanjutnya. Jadi minat itu nggak bawaan dari lahir, nggak tiba-tiba Anda pas bayi itu langsung memiliki minat, nggak. Pasti butuh waktu untuk mengenal kegiatan yang Anda ingin minati. Seperti itu. Ketika seorang siswa memiliki minat belajar, ia akan menunjukkan bahwa ada beberapa indikator, yaitu yang pertama, adanya perasaan senang terhadap belajar. Ya pasti, misalnya minat, ya pasti senang terhadap belajar. Adanya keinginan yang tinggi terhadap penguasaan dan keterlibatan dengan kegiatan belajar. 3. Adanya perasaan tertarik yang tinggi terhadap belajar. 4. Adanya kesadaran sebagai subjek pendidikan dan sadar akan pentingnya belajar. 5. Mengetahui tujuan belajar. Dari pendapat James O. Whittaker dapat disimpulkan bahwa minat adalah rasa suka dan tertarik yang tinggi dengan kesadaran diri terhadap sesuatu yang dipandang memberi keuntungan dan kepuasan pada dirinya sehingga mendorong individu berpartisipasi dalam kegiatan itu tanpa adanya yang menyuruh. Sebagai seorang guru yang telah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, salah satunya adalah minat belajar, guru juga perlu mengetahui bagaimana menemukan minat pada siswa. Menurut Elizabeth B. Harlock tahun 2006, ada langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk menemukan minat anak atau minat belajar siswa. Yang pertama itu pengamatan kegiatan. Dengan mengamati mainan anak dan benda-benda yang mereka beli, kumpulkan atau gunakan dalam aktivitas yang ada urusan spontanitas, kita dapat memperoleh petunjuk tentang mereka. B. Pertanyaan. Yang kedua, bila seseorang bertanya terus-menerus, udah pasti itu minat karena mereka tertarik, mereka ingin tahu. Yang ketiga itu pokok pembicaraan. Apa yang dibicarakan anak dengan orang dewasa atau teman sebaya, hal ini memberikan petunjuk minat mereka dan seberapa kuat minat mereka. Selanjutnya itu membaca. Bila anak-anak bebas memilih buku untuk dibaca atau dibacakan, anak-anak memilih topik yang mereka inginkan. Udah pasti topik yang mereka inginkan itu, yang mereka ingin baca dan dengar itu, udah pasti mereka minati. Udah pasti mereka suka. Dan selanjutnya ada menggambar spontan dan kegiatan, dan yang terakhir laporan mengenai apa saja yang mereka minati. Di sini juga menurut Jali tahun 2002 jenis-jenis minat itu ada banyak. Yang pertama itu ada realistis, 2 investigatif, 3 artistik, 4 sosial, 5 enterprising. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui apa itu minat belajar. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama itu faktor menjadi 2 golongan. Yang pertama faktor intern dan ekstern. Kita bahas yang faktor intern dulu. Faktor intern itu merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam diri siswa tersebut di dalamnya. Yang pertama itu faktor kesehatan. Faktor kesehatan seseorang memberi pengaruh terhadap proses belajarnya. Karena jika kondisi tubuh tidak sehat mengakibat cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk, dan lain-lain. Sudah pasti itu. Jika kurang sehat, badan kurang fit, maka proses belajar juga tidak akan menyenangkan seperti sebelumnya. Yang kedua itu cacat tubuh. Cacat tubuh adalah adanya kekurangan pada tubuh. Memiliki cacat tubuh itu seperti insecure terhadap orang lain punya.
Karena kita pasti akan merasa kurang percaya diri dalam proses belajar. Karena kita memiliki cacat tubuh, kita memiliki kekurangan, sedangkan yang lain memiliki kelebihan. Selanjutnya itu ada inteligensi. Inteligensi merupakan memiliki pengaruh terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi dari keadaan yang sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang memiliki tingkat inteligensi rendah. Selanjutnya itu perhatian. Perhatian dapat dikatakan sebagai keaktifan jiwa yang tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. Selanjutnya itu ada minat. Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Selanjutnya itu bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar jika bahan pelajaran sesuai dengan bakat siswa, maka dapat memberi hasil yang lebih baik karena ia merasa senang dengan materi pelajaran tersebut. Selanjutnya itu motif. Motif berhubungan erat dengan tujuan. Selanjutnya kematangan. Kematangan adalah fase dalam pertumbuhan seseorang di mana seluruh anggota tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Selanjutnya itu ada kesiapan. Lalu ada faktor kelelahan. Nah, selanjutnya itu yang kedua kita akan membahas tentang faktor ekstern. Faktor ekstern itu merupakan faktor yang di luar dalam tubuh siswa tersebut. Itu seperti lingkungan dan lain-lain. Itu yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu sangat mempengaruhi dalam proses belajar siswa. Karena rumah itu merupakan tempat kembalinya seseorang, benar? Dan di dalam rumah itu udah pasti ada keluarga. Jika keluarganya saja tidak mendukung dalam aktivitas belajarnya, sudah pasti aktivitas belajarnya itu tidak akan efektif. Pasti akan ada kekurangannya. Yang kedua itu faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar siswa. Jika tempat belajarnya siswa aja sudah tidak kondusif atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa tersebut, sudah pasti proses belajarnya akan terhambat. Nah, begitu. Selanjutnya itu faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga memberi pengaruh terhadap belajar siswa. Seperti mungkin masyarakatnya yang kurang membantu dalam proses belajarnya, atau apa, misalnya masyarakatnya cuek, acuh tak acuh terhadap semua yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, tadi kan saya sudah membahas minat belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya itu berarti game online. Apa sih game online itu? Menurut Von Neumann and O. Morgenstern, Theory of Games and Economic, tahun 1953, beberapa pendapat mengenai permainan, yaitu permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk meminimkan kemenangan lawan. Menurut M. Fahrul tahun 2012 menjelaskan, game atau permainan adalah suatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Secara singkat, game merupakan permainan. Game itu merupakan bahasa Inggris, sedangkan bahasa Indonesianya itu permainan. Di dalam dunia teknologi informasi, istilah ini digunakan untuk hiburan menggunakan perangkat elektronik. Nah, kan tadi game. Sekarang online-nya. Apa itu online-nya? Online menurut Nandang tahun 2004 menyebutkan bahwa online adalah terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi. Dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. Online ini juga bisa diartikan suatu keadaan yang dimana
sebuah komputer atau device terhubung dengan device lain seperti modem. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual yang menyediakan server-server tertentu agar bisa dimainkan. Namun game online berbeda dengan game yang lain. Game online tidak ada akhirnya dan game online dapat juga menghasilkan uang di game online tersebut dengan bentuk rupiah atau bisa juga dengan menjual karakter game online kepada orang lain. Jadi maksudnya tuh bisa menghasilkan uang tuh seperti Anda menjual akun Anda tersebut kepada orang lain. Nah, dari jual akun tersebut bisa jadi uang kan. Ciri-ciri game online. Pertama, permainan yang bisa berjalan atau bisa dimainkan melalui sebuah jaringan elektronik yaitu internet, sudah pasti. Namanya saja game online, sudah pasti mempunyai internet, harus menggunakan internet. 2. Ada sifat timbal balik dalam permainan game online. 3. Permainan berkembang tidak statis melainkan dinamis. 4. Bermain menuntut ruangan untuk bermain dan menuntut aturan-aturan permainan. Kelima, permainannya memiliki sifat tegang dan bergairah. Maksudnya tuh dalam bermain game online tuh pasti tegang. Tegang tuh kan bersaing, berkompetisi. Sudah pasti memiliki rasa tegang. Selanjutnya itu tipe-tipe game online. Di sini banyak sekali tipe-tipe game online, tapi tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada first person shooter. Ini seperti tembak-tembakan lah, game tembak-tembakan. Kedua, real time strategi. Ini merupakan game yang mengharuskan Anda mempunyai strategi untuk menyerang ataupun bertahan. Ketiga itu cross platform online. Tipe ini game merupakan permainan yang bisa dimainkan melalui 2 atau lebih hardware yang berbeda dengan mengandalkan jaringan internet. Keempat, browser game. Ini merupakan game yang harus Anda mainkan di browser, tidak di aplikasi. Kelima itu ada massive multiplayer online game atau MMOG. Tipe game yang bisa memiliki jumlah pemain lebih dari 100. Selanjutnya, motivasi penggunaan game online. Menurut Y. dalam Dimitri et al. Tahun 2008 yang berjudul Motivation of Playing in Online Game. Yang pertama itu ada relationship, kedua manipulation, 3 immersion, 4 escapism, 5 achievement. Dan di sini banyak sekali ada faktor-faktor yang mempengaruhi game online. Itu ada gender, sudah pasti laki-laki lebih suka game online ketimbang perempuan. Maksudnya lebih banyak player laki-lakinya ketimbang perempuan. Kedua, kondisi psikologis. 3, jenis game. Jenis game ada yang orang sukai dan ada yang lebih banyak disukai, dan itu banyak sekali jenisnya. Dan selanjutnya itu ada dampak penggunaan game online. Banyak sekali dampak-dampak yang bisa kita dapat dalam game online. Pertama, dampak positif, yang itu pertama, video games melatih problem solving, memberi penguatan yang positif, melatih anak berpikir strategis, melatih anak membangun jaringan atau network, membantu meningkatkan koordinasi tangan mata. Selanjutnya itu ada dari dampak positif ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu yaitu berpengaruh terhadap perilaku sosial pemain game, ketidakpedulian terhadap sesama, dan cenderung mempunyai sifat tertutup. Dan banyak sekali game pengaruh dampak negatif yang ada di dalam game. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya terhadap pengaruh siswa atau pengaruh game online terhadap minat belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan tadi saya, bahwa game online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar siswa. Ini menunjukkan ada korelasi yang erat antara kedua variabel yang dikorelasikan, yakni semakin tinggi atau banyak waktu yang digunakan untuk game online, maka semakin rendah minat belajar siswa. Dalam hal ini, rata-rata waktu digunakan siswa untuk bermain game online berkisar 2-3 jam dengan sistem paket yang tersedia di tempat game center.
Waktu belajar digunakan siswa untuk belajar di rumah relatif, yakni hanya seperlunya saja jika mendekati ujian atau ulangan. Dalam game online, banyak sekali dampak-dampak positifnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya, berpikir kritis. Di dalam game, Anda harus menyelesaikan atau membacakan suatu masalah yang ada di dalam game. Begitu juga di dalam belajar. Jika di dalam belajar menemukan kesulitan, anak yang sering bermain game strategi sudah pasti bisa menemukan solusinya, bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Dan di dalam game juga terdapat bahasa-bahasa asing yang ditawarkan. Misalnya bahasa Inggris. Anak akan belajar bahasa Inggris dalam game online. Secara tidak sadar, mereka akan mencari tahu, ini artinya apa ya? Ini cara berdialognya menggunakan bahasa Inggris seperti apa ya? Seperti itu. Jadi pengaruhnya terhadap game online itu sangat bagus karena bisa meningkatkan skill siswa. Selanjutnya itu ada teamwork atau bekerja sama dalam tim. Di dalam sekolah kan ada namanya kerja kelompok. Kerja kelompok itu mengharuskan kita untuk bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan kepada guru. Nah, tidak mungkin dalam kerja kelompok yang kerja itu hanya satu orang. Itu sangat susah dalam menyelesaikan tugasnya tersebut. Dikarenakan tugas kelompok sudah pasti tugas yang hanya bisa dilakukan secara kelompok. Nah, dalam game kan ada yang namanya tim. Itu Anda mengharuskan Anda harus Anda yang diharuskan untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan tim atau mencapai kemenangan tim. Jika tidak terdapat kerjasama tim yang bagus, maka sudah pasti kemenangan yang Anda raih itu sangat kecil atau sangat minim. Nah, jika Anda bekerjasama secara efektif, maka tujuan kemenangan Anda akan tercapai. Kemenangan yang diraih akan besar. Seperti itu. Nah, hubungannya apa? Game online, kerjasama dalam game online dengan kerjasama dalam kerja kelompok itu ada hubungannya. Karena kita sudah dilatih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan di dalam kerja kelompok juga bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu mencapai tugasnya. Jadi kita terbiasa berkoordinasi dengan teman-teman kelompok kita. Seperti itu. Selanjutnya masalah waktu. Dari hasil penelitian yang saya teliti, siswa rata-rata menggunakan waktu belajar di rumah itu hanya waktu ujian atau ulangan saja. Sisanya dipakai untuk main atau bersosialisasi dengan teman. Dari hal ini menunjukkan bahwa game online tidak memengaruhi waktu belajar siswa. Karena ya siswa saja waktu belajarnya cuma ada di sekolah, dan di rumahnya itu hanya sedikit. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Malah justru bagus. Karena di dalam game kan ada yang namanya main bareng. Nah, di dalam main bareng itu kan Anda akan bersosialisasi dengan game atau partner Anda di dalam game. Jadi itu meningkatkan sosialitas kita terhadap sesama. Tapi ada dampaknya juga. Dampak negatif yang saya sebutkan tadi. Pecandu game, apabila Anda sudah menjadi pecandu, maka Anda akan istilahnya tuh menutup diri terhadap lingkungan Anda.
Anda akan menjadi seorang yang introvert, tidak peduli dengan yang lain. Anda hanya menutup diri Anda kepada orang lain. Nah, itu tidak bagus. Kesimpulannya adalah, apakah game online memengaruhi minat belajar siswa? Tentu saja iya, sangat memengaruhi. Karena seperti yang sudah saya jabarkan tadi, pengaruh game online itu banyak. Ada positif, ada negatif. Tergantung siswanya saja bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk apa tidak. Jika buruk yang diambil, maka pembelajarannya juga akan terganggu. Apabila diambil yang baik-baiknya, maka minat belajar siswa akan cenderung naik. Seperti itu kesimpulannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.